Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Masrika Pradiningsih dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya. Yang pertama adalah penyakit tropis malaria. Apa itu penyakit malaria? Penyakit malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria biasanya ditandai dengan gejala demam dan menggigil. Walaupun malaria mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria ternyata dapat sembuh secara total bila ditangani secara tepat. Namun, jika malaria tidak segera ditangani, tentu akan berakibat fatal dan sehingga menyebabkan gagal ginjal, anemia berat, bahkan sampai kematian. Gejala malaria. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali tertiana atau 4 hari sekali kuartana. Penyebab malaria. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang timbul serta pengobatannya. Diagnosa malaria. Pemeriksaan darah untuk mendiagnosa malaria meliputi tes diagnostik cepat malaria dan pemeriksaan darah penderita di bawah mikroskop adalah untuk mendeteksi parasit penyebab malaria dan mengetahui jenis malaria. Perlu diketahui, pengambilan sampel darah dapat dilakukan lebih dari sekali dan menunggu waktu demam muncul. Pengobatan malaria. Malaria harus segera ditangani untuk mencegah resiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria. Obat-obatan yang disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Pencegahan malaria. Pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dengan memasang kelambu pada tempat tidur dan semprotan anti nyamuk. Judul yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis metabolik endokrin. Gangguan sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi dengan cara sangat integratif untuk mengatur lingkungan kimia internal tubuh. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, mengarah ke hiperglikemia atau kadar glukosa darah tinggi. Pengertian lain menurut Lemon, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang umum terjadi pada dewasa, yang membutuhkan supervisi medis berkelanjutan dan edukasi perawatan mandiri pada pasien. Ini adalah contoh gambar tingkatan luka diabetes dari step pertama hingga step 4. Patofisiologi sistem endokrin, nutrisi, dan metabolik. Gangguan fungsi kelenjar tiroid, diabetes mellitus, gangguan regulasi glukosa, lainnya gangguan sekresi pankreas, gangguan fungsi endokrin lainnya, malnutrisi, obesitas, dan hiperalimentasi, gangguan metabolik.
Faktor resiko menurut Riyadi dan Sukarmin 2013. Yang pertama, kelainan genetik, usia, gaya hidup stres, pola makan yang salah, dan obesitas. Etiologi dan faktor resiko. Yang pertama, faktor genetik, kedua, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Model fungsi fisiologi. Pertama ada oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, perlindungan, perasaan, fungsi syaraf, dan fungsi endokrin. Dan ada juga model konsep diri terbagi dua. Pertama, the physical self dan the personal self. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari dua materi PPT saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.